Shalom, shalom sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam damai dan sejahtera. Di usbu yang baru, hari yang penuh berkat dalam kehidupan kita. Untuk itu di hari ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 26 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-65. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru, untuk usbu yang baru, pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup pada jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini kami mohon kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman, dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, makanan rohani kita di hari ini yang berbunyi demikian: Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Bekher kaum orang Bekher, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyer menurut kaum mereka ialah dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Itulah kaum Bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahsel kaum orang Yahsel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yeser kaum orang Yezer, dan dari Shilem kaum orang Shilem. Itulah kaum Naftali menurut kaum mereka,
Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson. Dari Kehat, kaum orang Kehat. Dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asin di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sin. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan kita di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat semua, selamat beraktivitas di usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati semua yang kita lakukan, hidup kita di usbu yang baru. Haleluya. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.